Selamat datang di cerita hari ini, salah satu kisah yang paling terkenal dan paling mendasar dalam seluruh Alkitab, Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini adalah cerita tentang sebuah permulaan, tentang pilihan, tentang kebebasan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dan meskipun Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, jangan khawatir. Hari ini kita akan menelusurinya langkah demi langkah dengan cara yang sederhana dan menarik, melihat bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga pelajaran yang ingin disampaikan tentang hidup, hubungan, dan hati manusia. Jadi, mari kita kembali ke halaman-halaman pertama kitab Kejadian, ke sebuah taman yang tidak pernah ada tandingannya di dunia. Menurut Alkitab, setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, lautan, dan semua makhluk hidup, Dia membentuk manusia pertama, Adam. Tuhan menempatkan Adam di sebuah surga yang indah bernama Taman Eden. Bayangkan sebuah tempat penuh kehidupan, sungai yang jernih, pohon-pohon yang subur dengan buah-buahan berwarna cerah, hewan-hewan dari segala jenis, dan kedamaian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di Eden, Adam memiliki tujuan khusus. Tuhan memintanya untuk mengurus taman, merawatnya, menikmatinya, dan hidup selaras dengan semua ciptaan Tuhan. Namun Tuhan memperhatikan sesuatu yang penting. Adam sendirian. Maka Tuhan membuat Adam tertidur lelap. Dan dari sisi Adam, Tuhan menciptakan Hawa, wanita pertama. Ia bukan diciptakan sebagai pelayan, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai pasangan, rekan sejajar, seseorang yang berjalan bersamanya. Adam dan Hawa hidup dalam damai, dengan satu sama lain, dengan alam, dan dengan Tuhan. Semua telah diberikan kepada mereka. Semua itu baik, dan mereka hanya memiliki satu aturan. Di tengah taman itu berdiri dua pohon istimewa. Yang satu disebut pohon kehidupan, yang lainnya adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata kepada mereka, "Kalian boleh makan dari semua pohon di taman ini kecuali yang satu ini. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika kalian memakannya, kalian pasti mati." Perintah ini terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tuhan bukan sedang memasang jebakan. Ia sedang memberi mereka kebebasan-kebebasan untuk memilih kepercayaan, ketaatan, dan hubungan dengannya. Disinilah cerita mulai berubah. Suatu hari, Hawa sedang berjalan dekat pohon itu ketika seekor ular datang menghampirinya. Ular itu licik, pandai berbicara, dan penuh tipu daya. Ular bertanya, "Benarkah Tuhan mengatakan kalian tidak boleh makan dari pohon apapun di taman ini?" Hawa menjawab dengan, "Benar ya, mereka boleh makan dari semua pohon kecuali satu." Tetapi ular itu terus memancing. "Kalian tidak akan mati," bisiknya. "Justru jika kalian makan buah itu, mata kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat." Hawa memandang buah itu. Buah itu tampak indah, terlihat aman, tampak menggoda. Inilah momen yang menjadi inti cerita. Sebuah momen godaan, bukan paksaan, bukan ancaman, tetapi sesuatu yang terlihat menarik. Hawa mengambil buah itu. Ia memakannya. Lalu ia memberikan sebagian kepada Adam, dan Adam memakannya juga. Dalam sekejap, semuanya berubah. Mereka tiba-tiba merasa telanjang dan malu. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari keadaan mereka dan berusaha menutupi diri dengan daun-daun pohon ara. Ada sesuatu dalam diri mereka yang berubah. Kepolosan yang dulu mereka miliki hilang. Kemudian mereka mendengar Tuhan berjalan di taman. Tetapi alih-alih berlari menyambutnya, mereka bersembunyi. Tuhan memanggil, "Di mana kamu?" Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi karena Tuhan ingin mereka maju untuk berbicara, untuk jujur. Adam berkata ia bersembunyi karena takut. Rasa takut sesuatu yang baru muncul dalam dunia yang sebelumnya sempurna. Ketika Tuhan bertanya apakah mereka memakan buah terlarang, Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular.
namun kebenarannya sederhana. Mereka telah memilih untuk tidak taat. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah kemarahan buta, bukan juga balas dendam. Ini adalah konsekuensi dari hubungan yang retak, seperti cermin yang pecah dan tidak bisa langsung kembali seperti semula. Tuhan menjelaskan akibat dari pilihan mereka. Untuk ular, ia akan merayap di tanah dan suatu hari akan dikalahkan. Untuk Hawa, melahirkan akan menjadi menyakitkan, dan hubungan dengan Adam akan menemui tantangan. Untuk Adam, tanah akan menjadi sulit diolah, dan kehidupan akan dipenuhi kerja keras. Dan bagi mereka berdua, mereka tidak bisa tinggal lagi di Eden. Ini mungkin terdengar keras, tetapi alasannya sangat simbolis. Taman itu mewakili hubungan sempurna dengan Tuhan, tempat yang tidak ternoda dosa atau ketidakpercayaan. Ketika kepercayaan itu runtuh, Eden bukan lagi rumah bagi mereka. Jadi Tuhan mengutus mereka keluar untuk memulai hidup baru. Namun bahkan saat itu, Tuhan tetap penuh belas kasihan. Sebelum mereka pergi, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang lebih kuat dan lebih layak daripada daun ara. Sebuah tindakan kecil, namun syarat makna. Bahkan dalam hukuman, Tuhan tetap peduli. Dan cerita ini tidak berakhir dalam keputusasaan, tetapi dalam harapan. Tuhan berjanji bahwa suatu hari akan datang seseorang yang akan mengalahkan kejahatan dan memulihkan apa yang telah hilang. Cerita Adam dan Hawa bukan hanya tentang sebuah taman atau sepotong buah. Ini adalah cerita tentang kebebasan, pilihan, kepercayaan, dan akibat dari menjauh dari kebaikan. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki dampak, bahwa hubungan terutama dengan Tuhan dan sesama dibangun di atas kepercayaan, dan bahwa sekalipun kita gagal, selalu ada harapan, belas kasihan, dan kesempatan untuk memulai kembali.